Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini dalam keadaan sehat dalam mata kuliah testing dan implementasi pertemuan yang ke-9. Ya, selamat pagi ya. Semangat. Ya, hari ini kita mempelajari mengenai mengukur produktivitas perangkat lunak ya, yang kita pelajari hari ini. Ya, jadi untuk produktivitas perangkat lunak itu biasanya ada rumusnya ya, adalah output yang dihasilkan dibagi input yang dikonsumsi. Nah, ini lebih jelasnya nanti pada saat ketemu prakteknya langsung ya. Ya, produktivitas pengembangan perangkat lunak dapat ditingkatkan dengan menaikkan output, menurunkan input, atau keduanya ya. Ya, jadi antara menaikkan output dan menurunkan input itu mungkin saling mengisi lah. Ya, jadi nanti hasil baginya itu menghasilkan produktivitas ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian berikutnya adalah pengukuran perangkat lunak. Pengukuran dapat dipisahkan dalam dua kategori ya, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung perangkat lunak itu berhubungan dengan biaya dan sumber daya yang digunakan. Contohnya, pengukuran jumlah baris kode, kecepatan eksekusi program, ukuran memori yang digunakan oleh program, dan kesalahan yang ditemui dalam suatu periode waktu. Ini kesalahan maksudnya adalah kesalahan atau error atau bug yang ditemui pada saat menggunakan aplikasi yang bersangkutan ya, seperti itu kira-kira. Pengukuran tidak langsung dari suatu produk yang berhubungan dengan fungsionalitas, kualitas, kompleksitas, efisiensi, reliabilitas, dan sebagainya. Yang paling sering digunakan adalah pengukuran secara langsung ya, yang paling sering digunakan. Nah, ini alat-alat atau alat-alat ukurnya untuk mengukur perangkat lunak macam-macam ya metodenya. Yang pertama adalah size oriented metric. Parameternya adalah ukuran dari software yang dihasilkan. Ukurannya biasanya dijadikan sebagai acuan normalisasi. Normalisasi yang biasa digunakan sebagai acuan adalah log ya, line of code. Nah, ini contoh tabelnya ya. Ada proyek alpha, beta, dan gamma. Nilai lognya sudah ada angka nilai usahanya, dolarnya, halaman, kesalahan, cacat, dan manusia. Ini adalah daftar isian yang sudah dicatat ya. Kesalahan program, penggunaan manusia, halaman program, jumlah dolar, jumlah usaha, jumlah normalisasi lognya, dan macam-macam. Keunggulan dari size oriented matrix sebagai salah satu alat ukur perangkat lunak, mudah ditetapkan dan dibahas secara jelas oleh end user, manajer, dan profesional. Biasanya memahami apa yang dimaksud dengan jalur kode yang bisa dieksekusi. Nah, keunggulan yang kedua adalah diakui secara luas. Metrik ini seringkali digunakan oleh vendor sebagai alat pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah mudah diukur. Dapat dihitung untuk menentukan ukuran programnya. Ya, keunggulan yang keempat adalah mudah digunakan untuk estimasi ya. Ukuran perkiraan suatu program ditentukan berdasarkan dokumentasi rancangan secara detail, sistem secara detail. Angka ini biasanya digunakan untuk mengestimasi waktu dan biaya proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada kelemahan dari alat pengukuran size oriented metric ini. Tidak dapat diterima secara universal ya, karena adanya kontroversi pada penggunaan baris kode sebagai titik ukur. Yang kelemahan yang kedua adalah dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana ada perbedaan masing-masing bahasa program. Untuk menyelesaikan suatu masalah dengan algoritma yang sama, lognya biasanya berbeda-beda. Terus alat ukur yang berikutnya adalah function oriented metric. Function oriented metric dirancang untuk mengatasi beberapa kelemahan size oriented metric. Ada 5 fungsi dianalisis untuk diukur oleh profesional sistem, yaitu
jumlah input user, jumlah output user, jumlah query yang diminta oleh user, jumlah file login yang diakses dan tidak digunakan, jumlah interface ke aplikasi lain. Nah, jadi 5 fungsi yang dianalisis ada 5 ya, jumlah input user, jumlah output user, jumlah query, jumlah file login, jumlah interface ke aplikasi lain. Nah, langkah 1 menghitung CRUD function point ya, CFP. Jumlah dari komponen fungsional sistem pertama kali diidentifikasi dan dilanjutkan dengan mengevaluasi kuantitas bobot permintaan dan dari tiap komponen tersebut. Nah, ini contohnya ya. Jumlah input pemakai dikali 3 rata-rata komponennya seperti itu. Jumlah output pemakai dikali 4 rata-ratanya 5. Jumlah penyelidikan pemakai dikali 3 rata-ratanya 4, kompleksitasnya 6. Jumlah filenya dikali 7 rata-ratanya 10, kompleksitasnya 15. Jumlah interface eksternalnya dikali 6 rata-ratanya 7, kompleksitasnya 10. 2. Menghitung relatif kompleksity adjustment factor. RCAF berfungsi untuk menghitung kesimpulan kompleksitas dari sistem broker dari beberapa subjek karakteristik. Penilaian skala 0 sampai 5 ya diberikan pada tiap subjek yang paling berpengaruh terhadap usaha pengembangan yang dibutuhkan. Nah, ini adalah langkah relatif complexity adjustment factor. Nah, itu angkanya dari 0 sampai 5 adalah 0 tidak pengaruh, 1 insidental, 2 moderat, 3 rata-rata, 4 signifikan, 5 esensial. Nah, ini adalah tabel RCAF ya, relatif complexity adjustment. Nah, itu subjeknya dari 1 sampai 14 tergantung masalah yang ditemui di lapangannya. Nah, itu salah satu contohnya adalah tingkat kompleksitas komunikasi data ya, Anda bisa pilih 0 sampai 5. Nah, ini tabelnya ya, tabelnya bisa digunakan disesuaikan dengan masalah yang ada di lapangan ya, bisa dilihat dan disesuaikan ya. Nah, 3 menghitung function point ya, FP. Dari function point untuk sistem software tersebut kemudian dihitung berdasarkan hasil dari tahap 1 dan tahap 2 yang dimasukkan ke dalam formula. Nah, ini formulanya ya, CFV dikali 0,65 ditambah 0,01 dikali RCAF. Nah, itu hasilnya adalah sebagai function point ya. Nah, contohnya ya, ada contoh soalnya. Pada proyek apa dengan biaya $168.000 sudah dihitung bahwa jumlah input pemakainya ada 18 buah, jumlah output pemakainya ada 6 buah, jumlah query yang diminta ada 22 buah, jumlah filenya ada 45 buah, jumlah interface internalnya ada 20 buah, jumlah dengan asumsi bahwa jumlah input pemakai rata-rata, jumlah output pemakai sederhana, jumlah penyelidikan pemakai rata-rata, jumlah filenya kompleks, jumlah interface eksternal sederhana. Semua karakter pada perangkat lunak ini adalah moderat. Tolong hitung per FP nya ya, function point nya tolong hitung ya. Mungkin sekian penjelasan mata kuliah testing implementasi untuk hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya. Semoga sehat semua, sampai pertemuan berikutnya, amin ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.